Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehubungan dengan banyaknya berbagai pertanyaan saat ini kepada kami tentang hukum salat berjamaah di saat negeri kita dilanda oleh virus corona. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, salat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajat." Salat berjamaah, kata Nabi, pahalanya, faedahnya 27 derajat dibanding salat sendiri. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, pahalanya khamsan wa istina dib'a, 25 kali lipat dibanding salat sendiri. Bahkan salat Isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat semalam suntuk. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siapa yang salat subuh berjamaah, man shalla salatus subhi bahwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah Ta'ala. Tapi sesungguhnya yang demikian adalah dalam kondisi yang normal. Tapi bagaimana kondisi negeri kita hari ini, di mana virus corona melanda hampir seluruh wilayah, seluruh negara di muka bumi ini, termasuk Indonesia, termasuk Riau yang kita cintai ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 telah memberikan panduan kepada kita. Dalam fatwa ini, pada bagian kedua menjelaskan bahwa mereka yang terpapar oleh virus corona ini, karena ditakutkan wabah ini menular kepada yang lain, maka hendaklah sholat Jumat ia ganti dengan sholat zuhur di rumah. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, pada pasal atau ayat atau bagian ketiga daripada fatwa ini menyebutkan, bagi daerah kawasan yang memiliki risiko tinggi atau risiko sangat tinggi penyebaran daripada virus corona ini, maka hendak juga sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah saja. Tetapi perlu kita ingat, pada poin yang kelima atau pasal yang kelima atau ayat yang kelima menyebutkan bagi daerah yang masih terkendali dari wabah penyakit corona ini, maka hukum sholat berjamaah baginya, maka hukum sholat Jumat baginya tetap wajib dan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi mesti waspada. Mesti waspada, mesti hati-hati. Yang berangkat dari rumah ke masjid bawa sajadah. Bila perlu tikar sholat atau sejadah sholat di masjid digulung. Lalu kemudian jamaah membawa tikar masing-masing dari rumah atau sejadah dari rumah. Ini berbagi upaya kita. Oleh karena itu dalam hal sholat berjamaah ini, para ulama menurut pendapat yang paling rajih menyebutkan ada 4 pendapat para ulama hukum sholat berjamaah. Yang pertama, hukumnya adalah syarat sahnya sholat. Ini yang paling tinggi hukumnya, syarat sahnya sholat. Mereka mengatakan tidak sah sholat tanpa berjamaah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah menurut para ulama adalah wajib ain. Setiap kita mesti dan wajib sholat berjamaah. Sholat sendiri sah, tapi berdosa kita gara-gara tidak ikut berjamaah. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah menurut sebagian para ulama, pendapat yang lebih rajih menyebutkan hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya apabila sebuah negeri azan berkumandang, sholat berjamaah dilaksanakan, maka orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini telah menggugurkan kewajiban wajibnya bagi orang yang tidak pergi ke masjid. Artinya negeri itu, ya, karena azan sudah berkumandang, sholat berjamaah sudah dilaksanakan, meskipun tidak semua penduduknya sholat berjamaah, maka ini sudah selesai dan hukumnya fardu kifayah. Tentu yang tidak berjamaah tetap saja tidak mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, hukum sholat berjamaah sunat muakkad. Inilah hukum sholat yang sunat berjamaah yang paling rendah, sunat muakkad. Sunat muakkad artinya boleh kita tak ke masjid sholat berjamaah kalau ada halangan, ada hambatan dan lain sebagainya. Jadi bukan mubah, boleh ya, boleh tidak. Sementara dalam kondisi negeri kita hari ini, Indonesia pada umumnya, Riau pada khususnya dilanda oleh wabah penyakit corona ini. Jadi ada dua bagian, ada dua
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia zona merah. Zona merah ini adalah zona yang di situ virus corona ini risikonya sangat tinggi penyebarannya. Yang kedua zona hijau yang masih terkendali. Persoalan sekarang Provinsi Riau ini masuk zona mana? Ini juga bergantung kepada daerah-daerah masing-masing. Seperti Kampar, ini masih zona hijau. Daerah lain juga seperti itu. Maka tetap kita melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah, tapi mesti hati-hati. Kecuali daerah yang sudah terancam, penyebarannya sangat tinggi, maka ini dibolehkan bagi kita sholat berjamaah di rumah ibadah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, masjid jangan kita tutup, rumah Allah jangan kita tutup, azan tetap kita kumandangkan di masjid. Persoalan yang pergi ke masjid sholat berjamaah hanya beberapa orang, itu persoalan lain. Jadi dalam kondisi sekarang ini, menurut kami hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Setiap masjid mesti mengumandangkan azan. Setiap masjid mesti ada sholat berjamaah, walaupun hanya beberapa orang. Yang tidak ada sholat berjamaah tak ada masalah. Jadi perbedaan pendapat ini jangan membuat kita, ya, ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita ini tidak utuh, bercerai-berai. Jangan, mari kita bersatu. Yang sholat berjamaah ke masjid silakan, jaga mawas diri, mesti hati-hati. Yang tak sholat berjamaah juga tak ada menjadi masalah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita arif menyikapi ini. Ya, meskipun ulama-ulama dunia sudah mengatakan bahkan di Mekah kabarnya hanya 4 yang terpapar virus daripada corona ini, tapi sudah menutup masjid-masjid. Jangan lupa, Mekah, Madinah, negara Arab Saudi itu luasnya tidak sama dengan Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke luasnya seluas benua Eropa. 50 negara di Eropa sama luasnya dengan Indonesia. Indonesia ribuan pulau, samudra, gunung, laut membentang luas, memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Oleh karena itu, menurut kami, selagi negeri kita masih terkendali, masih aman, masih belum terindikasi tinggi dengan pengaruh virus corona ini, mari kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Abi Maktum. Abdullah bin Abi Maktum sahabat Nabi yang buta. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di Madinah ini banyak tanaman dan binatang buas." Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau mendengar azan berkumandang? Engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau engkau mendengar, hendaklah engkau pergi sholat berjamaah." Masya Allah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Seorang sahabat yang buta saja, andaikan ada menghalangi binatang buas, diperintahkan oleh Nabi untuk sholat berjamaah. Bagaimana negeri kita yang masih aman? Sebagian wilayah, bagaimana kita menyikapi ini? Kecuali daerah-daerah yang masjidnya berada di tepi jalan besar atau daerah terjangkit, wallahu alam, ya barangkali mungkin ada rukhsah dari bagi kita. Bagi kita yang negeri aman terkendali, tak ada masalah. Tapi perlu ingat, kita ikuti himbauan pemerintah, jangan kita banyak beraktivitas di luar rumah. Kalau tak ada hal-hal yang penting, berdiamlah di rumah, bekerjalah di rumah, beraktivitaslah di rumah, beribadahlah di rumah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.